Halo rekan-rekan semua, selamat datang di pelatihan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan atau Susenas MSBP 2024. Video pembelajaran ini akan membantu rekan-rekan semua untuk memahami konsep dan definisi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas MSBP 2024 atau Vision 24 MSBP. Mari kita mulai pembelajaran kita. Kuesioner Vision 24 MSBP halaman pertama memuat blok 1 sampai dengan blok 3. Blok 1 digunakan untuk menuliskan keterangan tempat dari rumah tangga sampel. Blok 1 pertanyaan 101 sampai dengan 109 diisi sesuai daftar Vision 24 DSRT dan pengisiannya harus sudah dilakukan sebelum pencacah turun ke lapangan. Sebelum mulai wawancara, jelaskan terlebih dahulu tujuan pengumpulan data Susenas kepada responden. Sampaikan pula bahwa data-data yang diberikan oleh responden akan dijamin kerahasiaannya. Nama kepala rumah tangga atau KRT pada blok 1 pertanyaan 110 harus sama dengan yang tercantum di kolom 6 blok 5 daftar Vision 24 DSRT. Apabila terdapat perbedaan nama KRT pada saat pemutakhiran dengan pencacahan, maka lakukan hal-hal berikut. Beri penjelasan di blok 4 daftar Vision 24 DSRT. Tuliskan nama kepala rumah tangga pada pertanyaan 110. Vision 24 MSBP sesuai dengan yang tercetak pada kolom 6 blok 5 daftar Vision 24 DSRT. Tuliskan nama kepala rumah tangga pada P402 Vision 24 MSBP sesuai dengan kondisi saat pencacahan terakhir. Beri penjelasan di blok 22. Blok catatan Vision 24 MSBP. Selanjutnya kita beralih ke blok 2, keterangan pendataan. Pendata dan pengawas mengisikan nama, kode petugas, tanggal dan bulan pendataan, serta pengawasan. Pendata dan pengawas membubuhkan tanda tangan pada baris yang sesuai. Pastikan tanggal pendataan dan pengawasan telah diisikan dengan benar, sesuai dengan jadwal kegiatan. Pertanyaan 203 diisi dengan kode 1, 2, 3, 4, atau 5 setelah pendata selesai mewawancarai rumah tangga dengan Vision 24 MSBP. Kode 1, jika petugas berhasil menemui dan melakukan wawancara terhadap rumah tangga terpilih dengan kuesioner secara lengkap. Kode 2, jika petugas berhasil menemui rumah tangga terpilih, namun tidak dapat mewawancarai responden dengan kuesioner secara lengkap. Kode 3, jika sampai akhir masa pendataan tidak ada ART atau responden yang dapat diwawancarai. Kode 4, jika responden menolak untuk diwawancarai. Kode 5, jika petugas tidak berhasil menemukan rumah tangga atau bangunan sensus sampel terpilih sampai akhir masa pencacahan. Misalnya, rumah tangga pindah keluar blok sensus, bangunan digusur, atau bangunan runtuh akibat bencana. Jika P203 berkode 2, 3, 4, atau 5, tuliskan keterangan pada blok catatan. Blok 3 berisi ringkasan. Blok 3 berisi ringkasan jumlah anggota rumah tangga secara keseluruhan. Anggota rumah tangga yang berumur 0-4 tahun, 0-17 tahun dan belum kawin, 5 tahun ke atas, dan 10 tahun ke atas. Pengisian blok ini dilakukan setelah kuesioner Vision 24 MSBP selesai diisi seluruhnya dengan melihat isian pada blok 4. Demikian penjelasan blok 1, 2, dan 3, kuesioner Vision 24 MSBP. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke penjelasan blok 4 kuesioner Vision 24 MSBP mengenai keterangan demografi yang terdiri atas 10 kolom. Sebelum memulai pencacahan, jangan lupa menuliskan jam mulainya pencacahan ya.
Pada kolom P402, kita akan mencatat seluruh anggota rumah tangga atau ART pada rumah tangga sampel. ART adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih atau kurang dari 1 tahun, tetapi berniat untuk menetap. ART bisa terdiri atas KRT, suami atau istri, anak, menantu, cucu, orang tua atau mertua, famili lain, pembantu rumah tangga, atau ART lainnya. Penulisan nama ART pada kolom P402 harus mengikuti aturan sebagai berikut. Pertama, kepala rumah tangga atau KRT, diikuti oleh istri atau suami dari KRT. Selanjutnya, anak yang belum menikah diurutkan mulai dari yang tertua. Urutan berikutnya adalah anak yang telah menikah diikuti pasangannya dan anak-anaknya yang belum menikah. Selanjutnya, anak yang pernah menikah, baik statusnya cerai hidup atau cerai mati, diikuti anak-anaknya yang belum menikah. Kemudian diikuti oleh ART lainnya, baik dengan atau tanpa pasangan, mulai dari orang tua atau mertua, pembantu, sopir, tukang kebun, famili lain, dan lainnya. Kolom P403 diisi dengan kode hubungan setiap ART dengan KRT. Kode untuk P403 dapat dilihat di bagian bawah kuesioner. Selanjutnya, P404 diisi dengan status perkawinan setiap ART. Kode 1 untuk belum kawin, kode 2 kawin, kode 3 cerai hidup, dan kode 4 cerai mati. Pada P405, isikan jenis kelamin untuk seluruh ART. Kode 1 jika ART laki-laki dan kode 2 jika ART perempuan. Jika pada saat pencacahan terdapat ART yang tidak dapat ditemui, pencacah harus menanyakan apakah ART tersebut laki-laki atau perempuan kepada ART lain yang dapat ditemui. Ingat, pencacah tidak boleh menduga jenis kelamin ART berdasarkan namanya. Karena bisa saja nama laki-laki dan perempuan memiliki kemiripan. Isikan tanggal, bulan, dan tahun lahir setiap ART di kolom P406. Informasi tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat diketahui dari kartu keluarga atau KK, kartu tanda penduduk atau KTP, kartu lahir atau akta kelahiran, dan lain-lain. Pastikan untuk mengecek kembali kebenarannya kepada responden sebelum menyalin tanggal, bulan, dan tahun lahir. Rincian tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak boleh kosong. Jika responden benar-benar tidak mengetahui tanggal, bulan, dan atau tahun lahirnya, maka isian tahun dapat didekati dengan mengurangkan tahun pencacahan yaitu 2024 dengan perkiraan umurnya yang sudah diprobing. Sementara isian tanggal dan atau bulannya diberi kode 98. Berdasarkan informasi tanggal, bulan, dan tahun lahir, isikan umur setiap ART di P407. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. P408 diisi jika ART berstatus kawin atau P404 berkode 2. Apakah pasangan dari ART biasa tinggal di rumah tangga ini? Disebut tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir, pasangan tinggal di rumah lebih dari 6 bulan meskipun tidak berturut-turut. Jika pasangan KRT merupakan ART, isian P408 pada baris KRT harus berkode 1 atau ya. Jika pasangan KRT biasanya tidak tinggal di rumah tangga tersebut, maka pasangan KRT tersebut bukan ART. Selanjutnya, P409 diisi untuk ART berstatus pernah kawin.
yaitu ART yang pada P404 berkode 2, 3, atau 4. Isikan umur ART saat melangsungkan perkawinan pertama. Umur saat melangsungkan perkawinan pertama adalah umur saat responden pertama kali melakukan hubungan suami istri dan dapat didekati dengan tanggal waktu pernikahan atau ijab kabul. Terakhir, pada P410, tuliskan 2 digit nomor urut ART pemberi informasi, yaitu ART yang memberikan informasi isian P402 sampai dengan P409 untuk ART pada baris yang bersangkutan. Jika yang memberikan informasi pada blok 4 bukan ART di rumah tangga tersebut, maka khusus untuk P410 dapat diisi dengan 00. Petugas harus menuliskan dan memberi catatan mengenai pemberi informasi tersebut di blok catatan. Blok 5 kuesioner Vision 24 MSBP mencatat keterangan nomor induk kependudukan, yaitu nomor urut keluarga, kepemilikan nomor induk kependudukan atau NIK, dan sumber data NIK. Pada P501, isikan nomor urut keluarga. Penentuan keluarga dalam Susenas didasarkan pada ikatan perkawinan, bukan berdasarkan kartu keluarga atau KK. Oleh karena itu, seseorang atau beberapa orang yang tinggal di rumah tangga dan berstatus belum pernah menikah atau kawin, maka nomor urut keluarganya adalah 0. Pada P502, ditanyakan apakah setiap ART memiliki NIK. Selanjutnya, untuk ART yang memiliki NIK, di P503 tuliskan NIK dari ART yang bersangkutan yang terdiri atas 16 digit. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak sesuai format, maka pada 4 digit terakhir P503 tuliskan 9998. Dan pada P504 tuliskan kode 9. Kemudian tulis catatan di blok catatan. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak ingat atau tidak memiliki catatan, maka pada 4 digit terakhir P503 tuliskan 9998. Dan pada P504 dan P505 tuliskan kode 9. Kemudian tulis catatan di blok catatan. P504 diisi dengan kode jenis kelamin ART berdasarkan digit ke-7 NIK yang telah disalin di P503. Isikan kode 1 laki-laki jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, atau 3. Isikan kode 2 perempuan jika angka pada digit ke-7 NIK adalah 4, 5, 6, atau 7. Isikan kode 5 tidak dapat ditentukan jika digit ke-7 NIK tidak termasuk kode 1 atau 2. Isikan kode 9 jika ART mempunyai NIK tetapi tidak sesuai format, atau ART mempunyai NIK tetapi tidak ingat atau tidak memiliki catatan NIK. P505 diisi dengan sumber data NIK. Selain pada KK dan KTP, NIK dapat tercantum pada dokumen lainnya meliputi akta kelahiran, kartu identitas anak, kartu NPWP, kartu Indonesia Sehat atau KIS, kartu BPJS Kesehatan, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak sesuai format, tuliskan sumber data NIK pada P505 sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan oleh ART. Jika ART mempunyai NIK tetapi tidak ingat atau tidak memiliki catatan NIK, tuliskan 9 pada P505. Terakhir, P506 diisi oleh pengawas setelah mengecek isian P504 dan P405.
Isikan kode 1 jika isian kode jenis kelamin pada P504 sama dengan isian pada P405. Isikan kode 2 jika isian mengenai jenis kelamin pada P504 berbeda dengan isian pada P405. Isikan kode 7 jika tidak relevan yaitu P504 berisi kode 5. Demikian penjelasan mengenai blok 5 kuesioner Vision 24.MSBP. Untuk penjelasan lebih lengkap, rekan-rekan dapat membaca buku 4, Pedoman Konsep dan Definisi Susenas MSBP 2024. Contoh wawancara dan pengisian kuesioner blok 5 secara lengkap terdapat pada buku 4, Pedoman Konsep dan Definisi Susenas MSBP 2024 halaman 55. Terima kasih.